aku Diandra. Aku dari kelas 8B absen 7. Hai, kenalin namaku Eva Amelia dari kelas 8B absen 8. Hai, nama aku Triwena Shalomita dari kelas 8B absen 26. Hai, nama saya Vineta Gabriela. Saya dari kelas 8B nomor absen 28. Hai, makasih ya udah ngeklik video ini. Kali ini kelompok kami akan menceritakan tentang Belanda yang datang ke Indonesia. Lalu kami juga akan membahas tentang perekonomian dan pendidikan Indonesia pada saat masa penjajahan. Terakhir, kita juga akan membahas tentang semangat dan komitmen Indonesia untuk memperkuat NKRI. Ikutin terus ya. Kali ini aku mau membahas materi bahasa Indonesia. Penjajah di Indonesia yang paling lama adalah Belanda selama 3 abad, yang sebelumnya kedatangan Portugis dan Spanyol. Tujuan mereka adalah mencari rempah-rempah di Indonesia di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pada tahun 1598, Belanda melancarkan ekspedisi pertamanya namun tidak bisa sukses karena selalu dilawan penduduk lokal, kondisi cuaca dan terserang wabah penyakit. Pada tahun 1599, Belanda melakukan ekspedisi kedua dipimpin oleh Jacob van Net di Maluku. Pada bulan Maret 1599, Belanda berhasil mengangkut rempah-rempah dengan keuntungan 400%, sehingga terbentuklah VOC yang menyatukan para pengusaha Belanda untuk menguasai hasil rempah-rempah di Indonesia. Hai semuanya, namaku Vineta. Di sini aku akan menjelaskan tentang pendidikan di masa kolonial Belanda dan sampai pendidikan di masa Indonesia merdeka, yaitu zaman sekarang ini. Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda sejak diterapkannya politik etis, yaitu pendidikan datar meliputi jenis sekolah dengan pengantar bahasa Belanda, sekolah dengan pengantar bahasa daerah, dan pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum. Di zaman itu, pendidikan hanya dinikmati oleh masyarakat dari kalangan berada, agak susah jika dari kalangan bawah. Nah, di masa sekarang, pendidikan dapat dicicipi oleh semua orang dari berbagai lapisan masyarakat dan bahkan diwajibkan oleh pemerintah. Pemerintah sendiri mendukung dan memberikan fasilitas di sekolah-sekolah, guru, mendukung sistem pendidikan di Indonesia dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan sampai perguruan tinggi. Tidak ada diskriminasi agama, suku, dan golongan. Pendidikan diberikan merata dari Sabang sampai Merauke. Semakin maju pendidikan warganya, semakin maju juga perekonomiannya. Perekonomian di Indonesia, perkembangan ekonomi Indonesia dimulai dari pemerintahan Presiden Soekarno. Insinyur Soekarno adalah orang yang pertama memimpin Indonesia, sekaligus peletak dasar perekonomian Indonesia. Lama berlangsung pada tahun 1945 sampai 1968. Dalam jangka waktu ini, Indonesia menggunakan sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komander. Beberapa kebijakan yang diambil di bawah pemerintahan Soekarno yaitu nasionalisasi Bank Java menjadi Bank Indonesia, yang menyangkut harkat hidup orang banyak, berusaha memutuskan kontrol Belanda dalam bidang perdagangan, ekspor dan impor, serta beberapa kebijakan lainnya yang ditunjukkan untuk memajukan perekonomian Indonesia hingga sampai kini perekonomian Indonesia dapat berjalan semakin maju dan semakin kuat. Ayo teman-teman, mari kita tingkatkan terus semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat perekonomian negara kita, Indonesia. Hai, aku Diandra. Di sini aku akan menjelaskan tentang semangat kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Pengertian semangat kebangsaan adalah keadaan yang menunjukkan adanya kesadaran untuk menyerahkan kesetiaan tertinggi dari setiap pribadi sebagai warga negara kepada bangsa dan negaranya. Dengan semangat kebangsaan yang tinggi, maka rasa nasionalisme dan patriotisme sebagai semangat mencintai bangsanya menjadi semangat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Rasa nasionalisme ini dibutuhkan untuk kejayaan bangsa dan negara, karena ini menunjukkan bahwa rakyat mendukung negaranya untuk maju. Selain semangat kebangsaan, kita juga membutuhkan komitmen untuk memperkuat Indonesia kita. Ada beberapa pengertian secara umum nasionalisme, yaitu pengertian secara sempit, adalah pengertian dalam arti negatif, di mana rasa kecintaan THD bangsa menyebabkan memandang rendah bangsa lain. Dengan pengertian nasionalisme secara luas, yaitu rasa cinta kepada bangsa di mana mengedepankan kepentingan bangsa dalam menjalin hubungan dengan bangsa lain tanpa memandang rendah bangsa lainnya. Selain dalam arti luas dan sempit, ada beberapa dasar yang mendasari konsep nasionalisme ini, berdasarkan kewarganegaraan, romantik, etnis, dan juga agama dan budaya. Dari semua pahaman nasionalisme itu, yang paling cocok untuk bangsa Indonesia adalah nasionalisme Pancasila, di mana merupakan ideologi bangsa yang menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan dengan beragam perbedaan suku, budaya, dan agama. Sebagai generasi muda, yang saya lakukan untuk menunjukkan rasa patriotisme saya adalah berusaha belajar dengan sungguh-sungguh. Karena dengan belajar, saya bisa mendapatkan banyak pengetahuan dan bisa fokus pada bidang yang saya minati. Sehingga kelak, saya dapat menjadi orang yang membanggakan Indonesia. Lalu, dalam pergaulan sehari-hari, saya selalu belajar untuk menghargai teman dan cara meningkatkan rasa solidaritas terhadap sesama. Nah, kesimpulannya adalah Belanda dahulu pernah menjajah Indonesia. Awalnya hanya untuk mencari rempah-rempah, namun ternyata hal ini sangat menguntungkan Belanda, sehingga Belanda mendirikan VOC untuk melakukan perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Dalam masa sekarang, hal seperti ini biasanya terjadi dalam pemerintahan. Banyak pejabat yang korupsi. Ini tidak akan menjadikan Indonesia negara yang maju. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus menjadi orang yang jujur dan tekun, sehingga kelak dapat menjadikan Indonesia negara yang maju. Sekian vlog dari kami. Please like, share, and subscribe. Thanks for watching.